Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini kita bersyukur, kita kembali menikmati kebenaran firman Allah. Tetapi sebelum itu mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami masih boleh ada, ini karena kemurahan Tuhan. Dan di kesempatan kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Allah menguatkan setiap iman percaya kami, agar iman kami tetap teguh di dalam Engkau, agar pengharapan kami hanya tetap terus kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Allah. Biarlah firman Allah ini jatuh di tanah yang baik, di tanah yang tepat, dan bertumbuh bahkan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini renungan akan saya ambil dalam kitab Mazmur. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Mazmur pasal 31 ayat 20 sampai ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persongkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingungan, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, renungan di malam hari ini bertema bermazmur di tengah kepungan maut. Bermazmur di tengah kepungan maut. Mazmur disebut sebagai buku doa umat. Dalam bahasa Ibrani itu dibilang atau dikatakan Mazmur itu disebut Mizmor. Aspek yang paling dominan di dalam Alkitab atau di dalam kitab Mazmur ini ialah doa dan pujian. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara doa dan pujian. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, kalau kita melihat kembali dalam Mazmur pasal yang pertama, di sana dikatakan berbahagialah. Di sana dimulai dengan kata berbahagialah. Di mana di saat kita memasuki perjalanan kehidupan kita atau kehidupan iman ditandai dengan berbahagialah. Dan di sana orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Allah di dalam Mazmur pasal yang pertama, yaitu orang yang berpegang kepada firman Allah di dalam setiap kehidupannya, di setiap situasi apapun di dalam hidupnya. Itu yang dikatakan orang yang berbahagia. Dan ketika kita melihat pada Mazmur pasal yang terakhir atau pada Mazmur yang ke-150, di sana dikatakan biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Di mana ada orientasi berbahagia dan sampai kepada Mazmur yang ke-150 yang dikatakan memuji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, di antara Mazmur pasal yang pertama sampai Mazmur pada pasal yang ke-150 itu tidak berjalan dengan konstan. Itu di tengah-tengah kitab Mazmur ini ada beberapa hal, ada beberapa kondisi, ada beberapa situasi yang pemazmur alami di dalam kehidupannya. Jadi tidak serata, tidak sama ketika pada waktu dia berkata di dalam Mazmur pertama berbahagia, dan pada Mazmur yang terakhir di 150 dia berkata memuji Tuhan. Di tengah-tengah itu ada situasi yang pemazmur alami, yang mungkin tidak mengenakan bagi seorang pemazmur.
Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita menemukan situasi-situasi atau pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan, jemaat Tuhan. Seperti yang dialami oleh pemazmur. Tetapi di dalam ayat yang sudah kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31, di sana sekali lagi ada jaminan firman Allah. Di sana ada jaminan firman Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di tengah-tengah perjalanan iman dalam hidup ini ada orientasi, dan orientasi itu menunjukkan bagaimana kita harus melangkah. Di dalam orientasi itu menunjukkan bagaimana kita orang-orang percaya itu harus berjalan. Dan dalam Mazmur ini kita menemukan orang-orang yang hidupnya sudah ada di jalannya Tuhan, yang hidupnya merenungkan firman Tuhan, yang hidupnya melakukan firman Tuhan, tetapi mereka mengalami yang namanya misorientasi. Meskipun kehidupan mereka adalah hidup yang sudah ada di jalannya Tuhan, meskipun hidup mereka adalah hidup yang sudah merenungkan firman Allah, meskipun hidup mereka adalah hidup yang sudah melakukan firman Allah, tetapi mereka masih mengalami yang namanya misorientasi. Itu yang dinamai dengan kehidupan. Kehidupan itu tidak berjalan lurus ke depan. Tetapi di dalam kehidupan kita akan mengalami yang namanya tingkatan demi tingkatan. Kita akan mengalami yang namanya proses demi proses, jemaat Tuhan. Seperti yang dialami oleh pemazmur. Hidupnya tidak mulus-mulus saja. Hidupnya bukan seperti kapal yang berjalan di air yang tenang, tetapi hidupnya seperti gelombang. Demikian juga di hari-hari ini, kita mengalami hari-hari yang tidak mudah. Hari-hari ini kita bukan berjalan di dalam situasi yang mengenakan. Di hari-hari ini kita berjalan bukan di situasi-situasi yang membuat senang kehidupan kita, tidak. Tetapi kita berjalan di tengah-tengah gelombang hari-hari ini. Seperti yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur bahkan di ayatnya yang ke-10, di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-10, dia mengalami yang namanya suka duka. Bahkan dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Pemazmur mengalami yang di mana namanya kekuatannya itu merosot. Pemazmur mengalami kekuatannya itu hilang. Pemazmur mengalami yang di mana tulang-tulangnya itu lemah. Di situasi-situasi tertentu. Pemazmur Daud, dia mengalami hal-hal seperti itu. Tidak mudah bagi kita manusia, orang-orang yang percaya menjalani hidup-hidup kita di dalam dunia ini. Di dalam situasi-situasi yang hari-hari ini mungkin membuat kekuatan kita semakin melemah, yang mungkin membuat tubuh kita ini semakin lemah, kekuatan kita semakin merosot, yang bahkan membuat iman kita mulai merosot juga di dalam Tuhan. Ini bahaya, jemaat Tuhan, kalau sampai iman kita merosot di hari-hari ini. Tetapi bagaimana seorang Daud, bagaimana pemazmur itu bisa terus memuji Tuhan, bagaimana dia bisa terus berdoa, bagaimana dia terus menaikkan pujian Tuhan, padahal dia ada di tengah-tengah kepungan maut. Di tengah-tengah kepungan maut itu bukan berarti pada saat ada musuh saja, tetapi kalau kita melihat di dalam Mazmur ini, ada di mana di sana menyangkut sakit penyakit juga, suka duka yang mereka hadapi, mereka alami di dalam hidup mereka. Tetapi Daud tetap bermazmur di tengah-tengah kepungan maut. Bagaimana? Kenapa dia masih tetap bisa bermazmur di tengah-tengah kepungan maut itu? Pada ayatnya yang ke-20. Alangkah melimpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Daud atau pemazmur masih tetap bisa bermazmur di tengah-tengah kepungan maut karena kebaikan Allah selalu melimpah. Amin.
kebaikan Allah itu selalu melimpah di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah kepungan maut yang pemazmur alami, dia merasakan dan dia melihat kebaikan Allah yang melimpah. Pernahkah kita tidak merasakan kebaikan Allah? Kapan dan di mana dan dalam situasi apa, jemaat Tuhan? Pernahkah kita tidak merasakan kebaikan Allah? Tidak pernah. Jawabannya tidak pernah. Karena Allah selalu baik di dalam situasi apapun. Di dalam segala hal, Allah itu selalu baik. Oleh sebab itu, ketika kita masih menikmati kehidupan kita di hari ini, ketika kita masih bisa bekerja di hari ini, ketika usaha kita masih boleh jalan di hari-hari ini, ketika kita masih bisa menyekolahkan anak-anak kita di hari-hari ini, bahkan kita masih bisa makan minum bersama keluarga di hari-hari ini, itu juga karena kebaikan Allah yang melimpah. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh, oh Tuhan itu tidak baik. Tidak ada alasan itu. Karena di setiap detik, di setiap menit, di setiap waktu kehidupan kita, Allah selalu baik. Bahkan dikatakan kebaikannya itu melimpah di dalam kehidupan kita. Orang percaya. Itu jelas kata firman Tuhan. Ketika kita juga melihat kisah-kisah sebelumnya, di mana Allah pernah membiarkan orang yang percaya, di mana Allah pernah membiarkan orang yang hidupnya itu mengandalkan Tuhan. Tidak ada. Tidak pernah Tuhan biarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu Allah biarkan sendirian. Tidak pernah. Tetapi kebaikan Allah selalu ada di dalam kehidupan mereka. Justru jemaat Tuhan, kita harus selalu bersyukur di hari-hari ini bahwa kita masih bisa merasakan kebaikan Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pemazmur masih bisa boleh bermazmur di tengah-tengah kepungan maut. Karena yang kedua, ayat yang ke-22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Yang kedua, karena kasih setia Allah ditunjukkannya kepadaku di waktu kesesakan. Karena kasih setia Allah, jemaat Tuhan. Di saat kondisi-kondisi atau di saat situasi-situasi yang tinggal sedikit lagi kita akan jatuh, di situ Allah tunjukkan kasih setianya. Di situasi-situasi atau kondisi-kondisi kita merasa kita tidak mampu, di situ Allah tunjukkan kasih setianya. Bukan di waktu senang, bukan di waktu kita bersuka cita, bukan di waktu hidup kita melimpah-limpah, bukan hanya di waktu itu saja, bukan hanya di waktu itu saja, tetapi di waktu kesesakan Allah menunjukkan kasih setianya, bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu, dari sisi Allah itu melimpahkan kebaikan bagi kita manusia. Dan yang kedua, Allah menunjukkan kasih setianya dengan ajaib pada waktu kesesakan. Dan dari sisi kita manusia, apa yang harus kita lakukan untuk kita terus bermazmur di tengah kepungan maut? Ayat yang ke-24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kita harus tetap menjaga kasih kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, bahkan melakukan firman itu. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Meskipun situasi dan kondisi yang saat ini dia hadapi tidak mengenakan, tetapi dia tetap mau mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Allah. Dan yang kedua adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan.
Meskipun kita mengalami situasi-situasi yang buruk, tetapi firman Tuhan datang. Yang pertama tadi, bagi kita manusia, kasihilah Tuhan di dalam setiap hal, di dalam setiap keadaan kondisi yang kita hadapi. Tetap kasihilah Tuhan dengan melakukan firman Allah. Dan yang kedua, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu di dalam segala situasi. Hai kamu, hai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yosua ketika dia sebelum dia memasuki tanah Kanaan, apa firman Tuhan yang datang? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Yosua tahu tidak mudah untuk dia memimpin bangsa pilihan Allah yang besar itu memasuki tanah perjanjian yang Allah siapkan bagi mereka. Itu tidak mudah. Tetapi firman Allah datang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian juga Daud, ketika dia ada di situasi yang tidak mengenakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyadari, meskipun situasi yang saat ini kita hadapi tidak mengenakan, tapi kita harus ingat, kebaikan Allah selalu melimpah. Dan yang kedua, kasih setianya itu ditunjukkan kepada kita dengan ajaib pada waktu kesesakan. Dan yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia adalah tetap mengasihi Tuhan di dalam setiap keadaan. Dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih sudah menguatkan kami dengan firman Allah di malam hari ini. Biarlah kami Tuhan, ketika kami mendengar firman Allah ini, iman kami dikuatkan. Dan biarlah Tuhan selalu menopang, menolong kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah dalam setiap keadaan kami mau tetap mengasihi Tuhan. Meskipun keadaan yang kami hadapi hari-hari ini itu berat Tuhan, tapi kami mau tetap menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang selalu melimpahi kami dengan kebaikan. Karena Engkau Allah yang selalu memberikan kami kasih setia di setiap waktu kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada Tuhan. Lindungi, jagai, pelihara jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap kebutuhan, keperluan mereka Tuhan yang adakan. Dan juga kesehatan, kekuatan menjadi bagian jemaat Tuhan di tempat ini. Dan biarlah mereka terus tetap melakukan firman Allah di dalam kehidupan mereka juga ya Tuhan. Kami berdoa bagi gembala sidang yang ada di tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala dan anak-anaknya yang ada Tuhan, menjaga, melindungi, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.